Ya intinya sih ya saya cerita ini sambil bersyukur juga ya, karena semua semua itu karena penyertaan Tuhan lah ya. Kalau enggak tuh pasti ya nggak mungkin baik dan lancar adanya gitu kan ya. Meskipun satu sisi ada kecewanya gitu kan sama rumah sakit, tapi ya toh tetap pada akhirnya rumah sakit juga yang bantu untuk semua prosesnya dengan baik gitu kan. Terus ya sama yayasan, sama semua keluarga juga dan teman-teman yang udah bantu. Ya bersyukur ya di posisi kayak gini tuh ya eh jadi tahu sih ya sebenarnya ya, bersyukurnya jadi tahu gitu. Tuhan tuh kasih lihat mana orang yang bener-bener support, mana orang yang yang cuma mau judging doang gitu kan. Karena ya itu gitu kan, ya lagi kayak gini jadi Tuhan tuh kasih lihat gitu mana orang yang bener-bener mengasihi saya, mana orang yang bener-bener support, mana yang enggak gitu. Terus ya bersyukur ya itu teman-teman ya support gitu kan. Terus ya bersyukurnya gitu ya mereka nggak nanya apa ya, nggak langsung jadi papa lu corona gitu kan, nggak gitu gitu kan. Terus apa namanya, nggak langsung takut gitu kan gimana. Meskipun memang ada sih gitu ya yang waktu ngontak itu bukannya kasih kekuatan gitu ya, tapi malah apa ya, malah nanyanya aneh-aneh gitu kan. Ada sih ya temen deket yang nanyanya gini, jadi di rumah sakit menyatakan papi lo meninggalnya karena apa. Hebat banget ya bisa nanyanya kayak gitu gitu kan. Kalau yang lain kan teman-teman, oh ya gimana Mar ceritanya, gimana kejadiannya gitu kan, tiba-tiba banget ya gitu. Terus ya turut berduka ya udah yang kuat ya gitu kan. Sampai ada sih gitu, sampai gue cukup sedih sih ya ampun gitu kan, padahal dia deket gitu. Tapi pertanyaannya, jadi dinyatain meninggalnya karena apa katanya gitu. Ya itu. Terus sampai ada juga yang konfirmasi ke atasan gue, ya mungkin takut kali ya gitu kan. Terus ya untungnya kan memang yang pihak-pihak pertama yang gue hubungin kan salah satunya adalah atasan gue gitu kan. Jadi dan memang waktu kejadian hari itu tuh memang gue tuh pulang kantor tuh sebelumnya ngobrol sama bos gue, ngobrol ya udah WFH, hampir nggak WFH sih maksudnya udah ya kejadian kayak gini udah lama gitu kan, udah harus stay at home dan lain sebagainya. Ya bos gue nanya sih memang orang tua udah bosen belum, ya cerita aja sih gitu ya gue sama atasan gue gitu. Dan memang gue sempat cerita memang papa udah bosen di rumah, kalau mama kan memang masih kerja gitu kan, kalau papa udah semua kerjaan di rumah, gue bilang gitu. Terus ya udah bosen sih pak, gue bilang gitu, karena papa setiap saya pulang memang selalu ngajak ngobrol terus, kayak pengen ditemenin ngobrol terus gitu, ngomong terus nggak mau berhenti, gue bilang gitu kan. Dan memang ya itu kan hari Rabu ya papa tuh kan meninggalnya. Memang hari Rabu pas lagi sebelum kejadian kan masih ngantor ya gue, dan sebelum banget pulang kantor tuh ngobrol gitu. Terus udah ngobrol gitu. Terus ya bos gue memang bilang ya udah kamu minggu depan WFH aja katanya gitu kan, karena memang kemarin-kemarin kan belum sempat WFH katanya gitu ya, buat temenin papa di rumah ngobrol katanya gitu. Pas banget itu sebelum kejadian banget, di kantor mau pulang bos gue bilang itu ya udah kamu nanti gantian WFH minggu depan, terus ya udah bisa juga sekalian temenin papa di rumah ngobrol katanya gitu. Ya mungkin menemani papa perjalanan pulang kali ya jadinya gitu. Terus ya karena ya bos gue tahu ya kondisi, karena gue suka cerita juga, jadi ya bersyukur dia juga baik gitu ya dan berhikmat juga gitu. Jadi ketika memang ada yang konfirmasi ke kantor juga ya dia udah tahu cerita semuanya gitu. Terus ya terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman juga yang udah support dan doain. Ya sebenarnya saudara-saudara nggak pada takut sih ya, pengen nganter gitu, pengen ikut waktu ke kremasi dan lain sebagainya gitu. Cuman memang saya menegaskan dan sama keluarga bilang udah deh jangan dulu gitu kan, kita semua pengen aman gitu, bukan karena gimana, cuman ya lagi kondisi gini juga saya nggak mau memaksakan yang lain. Meskipun memang saya berterima kasih sekali ke keluarga, pengen jenguk, pengen anter gitu kan, pengen tengok gitu. Cuman ya saya bilang sama mama gitu ya khususnya gitu ya,
ini deh apa nanti dulu aja, saya bilang gitu, udah kita aja keluarga deket aja gitu kan, karena ya proses semua juga harus dilangsungkan dengan cepat gitu. Terus ya waktu kayak gini ya sebenarnya bingung juga ya, karena nggak ada diagnosa pasti gitu, cuman tanya ke teman-teman dokter, dan juga kebetulan pacar dede saya dokter juga gitu ya, karena posisi papa terakhirnya biru-biru dan dari mulut, tenggorokan, semua dada ya biru, itu ya kemungkinan besar karena jantung katanya gitu. Jadi kalau jantung gitu kan cepet ya, tiba-tiba serangan jantung cepet gitu meninggal gitu kan ya, jadi kemungkinan besar ya karena jantung gitu. Meskipun memang ya itu karena tidak ada diagnosa yang pasti dan dokternya cuma bilang kayak gitu doang, jadi sebenarnya kesal juga sih ya guys gitu kan. Cuma ya tanya sama teman-teman yang dokter juga, dan ya dari analisa juga ya kemungkinan sih ya mungkin serangan jantung katanya gitu, karena cepet banget katanya gitu. Terus ya bersyukurlah memang pada akhirnya ya Tuhan baik, kita bisa memulangkan papi dengan baik dan layak ya gitu ya. Papi juga pasti ngerti lah ya, dan memaklumi ya gitu. Saya sih nggak takut ya papi pulangnya kemana atau lain sebagainya, karena ya udah di dalam Tuhan ya, papi pasti dijemputnya ya sama Tuhan gitu. Jadi itunya mah saya nggak takut ya, hanya saja karena lagi wabah corona seperti ini, jadi proses memulangkannya ribet banget gitu kan. Terus ya tapi ya bersyukur lah ya semuanya udah berjalan dengan baik. Terus ya apa ya, intinya sih buat teman-teman gitu ya, yang kalau misalkan memang ada keluarga atau teman juga yang mengalami hal seperti ini gitu ya, sebisa mungkin jangan dihakimi, jangan dijauhi, jangan dihina gitu ya. Kalau posisinya dibalik deh gitu ya, kalian yang ngalamin gitu kan, kalian yang ya harus dapat pengalaman kayak gini juga kan, pasti kan kalian nggak mau juga dihina, nggak mau dijauhi, nggak mau dikucilin, nggak mau disebarin hoax gitu kan, nggak mau ya intinya nggak mau dikucilin, dijahatin, dihina gitu kan, dihakimi. Jadi ya kalau ada lagi gitu ya temen, jangan dihakimi deh, tapi kita doain, kita support gitu kan, kita dukung gitu kan ya. Itu karena saya udah ngalamin kayak gini ya, ketika ada teman-teman juga yang pihak keluarganya ngalamin kayak gini ya, kita jadi saling share gitu kan ya, betapa kita harus berjuang gitu ya di tengah wabah ini gitu kan. Itu sih, jadi ya harus support ya, jangan jadi dijauhin gitu kan, karena sebenarnya setelah mengalami ini ada aja sih yang jadi kayak takut gitu untuk kontak gue, takut untuk kalau gue misalkan komen apa juga jadi takut gitu kan. Iya tapi nggak apa-apa lah ya, tadi yang gue udah bilang ya, lagi kayak gini jadi tau lah ya mana orang yang baik, mana yang bener-bener baik ya, mana yang enggak gitu kan. Jadi ya bersyukur aja lah masih ada orang-orang yang baik yang sampai hari ini pun masih ada yang kirim makanan ke rumah gitu kan ya, bersyukur aja lah ya jadinya gitu, masih ada orang baik lah ya yang tetap mensupport dan mendoakan kita dan keluarga gitu. Terus ya mau cerita sedikit aja sih ya, ini share sebelum papa pulang itu memang ya, ini karena memang papa udah waktunya pulang ya gitu. Kalau belum waktunya pulang, mau misalkan amit-amitnya kena corona juga nggak akan meninggal gitu kan ya. Ini karena ya udah waktunya berpulang ya gitu. Jadi memang karena udah berpulang, jadi tetangga-tetangga cerita, teman-teman cerita gitu kan. Terus jadi ada cerita-cerita lah ya gitu yang disampaikan ke kita gitu. Ya memang waktu bulan Februarian lah ya gitu, papa tuh sempet cerita sama gua gitu. Jadi katanya dia mimpi ketemu sama orang-orang yang udah meninggal, termasuk sama emak gua, sama mamanya dia gitu ya, sama si emak gitu. Terus karena inilah gue pikir ya, gue bilang udah, tapi cuma mimpi doang gitu kan, jangan terlalu dipikirin lah gitu, karena ya gue juga takut lah gitu, nggak mau kehilangan gitu ya. Jadi gue bilang tapi itu mah mimpi doang gitu kan. Terus waktu hari papa gue meninggal kan Rabu ya, hari Minggunya itu memang gue mimpi. Jadi gue itu kan udah beli tiket untuk pergi ke Singapura, pergi liburan berempat. Jadi ya udah ditunggu-tunggu banget lah, karena
ya udah nabung, udah excited banget gitu ya, waktu udah travel fair juga udah dibeliin gitu kan. Terus pokoknya ya saya pengen nyenengin orang tua lah ya gitu, jadi ya udah sama dede kan gitu, ya udah yuk dek kita bawa papi mami ke Singapura gitu kan, ya yuk katanya gitu, kita liburan berempat katanya gitu. Jadi udah excited banget lah gitu kan. Terus jadi ya udah ditunggu-tunggu banget lah gitu kan. Dan hari Minggu itu memang gue tuh mimpi gitu, jadi mimpinya tuh gue pergi ke Singapura cuma bertiga, gak ada papi gitu. Pas dapat mimpi kayak gitu, lagi corona lagi kan, gue langsung jadi kayak ya ampun Tuhan, kok mimpinya ini banget sih gitu, kok gitu banget mimpinya gitu kan. Cuman ya udahlah, gue juga gak mau jadi stres gitu kan, karena lagi wabah gini, udah gak mau dipikirin gitu kan. Jadi ya udahlah, tetap think positif gitu kan. Pokoknya think positif lah gitu. Gue juga berdoa kita selalu sehat ya, semua satu keluarga gitu ya. Tapi kan dapat mimpi itu jadi lumayan deg sih sebenarnya, cuman kayak nggak mau dipikirin juga lah gitu kan ya. Tapi ternyata mungkin itu sign kali ya, tanda gitu kan. Terus memang tetangga juga pada bilang gitu. Jadi pas siang-siangnya papi mau kejadian pingsan itu, memang habis berjemur terus ngobrol sama tetangga gitu, ngobrol sama Pak RT, Pak RW gitu. Jadi makanya waktu pingsan tuh Pak RT juga kaget gitu, karena tadi baru ngobrol kok siang katanya gitu kan. Terus ya kata tetangga sih ya mungkin ya lagi ngobrol pamitan katanya gitu, karena kita semua kaget gitu, karena baru banget ketemu ya siangnya gitu ya, mungkin pamitan ya katanya gitu. Itu sih. Terus juga ya sebenarnya mungkin udah kasih sign tanda kali ya, cuma mungkin karena ya nggak mau terlalu dipikirin juga, jadi ya udahlah. Tapi ya mungkin ternyata itu tanda ya gitu kan ya. Terus memang sih beberapa hari sebelumnya juga emang papi kan habis beresin kamar ya tumben juga sih ya, makanya dia cuci baju, bersihin kamar gitu. Terus bersih aja gitu ya di rumah tuh gitu. Terus sampai memang karena mungkin kelamaan nyuci, kelamaan di air gitu ya, jadi mungkin memang masuk angin sih. Dan memang beberapa hari sebelum meninggal itu memang mengeluhkan masuk angin gitu. Cuman waktu buatannya mau dikerok enggak, atau mau ke dokter enggak gitu, dia bilang enggak deh, nanti juga sembuh katanya gitu, minum obat biasa ya. Memang makanya waktu hari meninggal itu memang udah nggak sakit masuk angin gitu, udah nggak kenapa-kenapa, sehat-sehat aja gitu kan ya. Cuma beberapa hari sebelumnya memang mengeluhkan masuk angin sih gitu ya. Ya itu sih yang bisa diceritain ya. Jadi ya tetap bersyukur ya, meskipun ya awal-awal sulit ya gitu. Karena kenapa sih ya ampun, harus di tengah wabah kayak gini harus ngalamin kayak gini gitu kan. Tapi ya percaya aja, semua Tuhan tuh udah rencana yang baik gitu kan. Kalau bukan kata Tuhan kayak gini juga gak akan terjadi kayak gini gitu kan ya. Lagi belajar untuk yakin bahwa rencana Tuhan tuh baik gitu kan. Terus ya teman-teman yang ya sekali lagi, kalau ada yang denger atau tahu lingkungan sekitarnya ada yang kayak gini ya, jangan yakini, jangan dijauhi, jangan dihina, jangan dikucilkan ya. Harus support ya gitu. Gimana kalau kejadian kayak gini justru kalian yang alami gitu kan, pastinya kalian pengennya disupport kan. Dan juga ya nggak mau kan gitu jadi dihina atau dihakimi gitu kan. Jadi ya kalau bisa ya harus saling support lah ya gitu untuk sekitar kita kalau ada yang ngalamin kejadian kayak gini juga gitu kan. Terus ya harus saling support ya pasti gitu lagi wabah kayak gini. Terus juga ya stay safe, minum vitamin ya, karena ya gue juga ya dari awal tahu ada corona di Indonesia gitu ya, gue udah antisipasi ya, papa, mama, AI gitu, yang orang tua yang ada di deket lingkungan gue, udah gue setiap hari tuh gue cek temperatur mereka, karena kan katanya menyerang orang tua gitu kan. Jadi kalau gue kan masih muda, anggapannya punya inilah ya, imunnya kuat gitu kan. Jadi ketika ada kayak gini, gue udah stok masker, udah stok hand sanitizer, bukan nimbun ya guys, bukan nimbun, stok secukupnya aja buat di rumah gitu. Udah stok masker, hand sanitizer gitu kan, terus obat-obatan gitu kan, terus vitamin. Jadi dari awal Maret ya, minggu kedua Maret ya, memang udah kejadian itu memang
Meskipun memang papa udah kerja di rumah, mama yang mungkin masih kerja pulang gitu kan, gue juga masih kerja pulang. Pokoknya kita setiap hari, setiap pagi gue tensi, gue sampai beli termometer gitu ya, seluruh nggak punya termometer di rumah. Udah setiap hari cek suhu mereka, setiap hari cek udah minum vitamin atau belum. Pokoknya kalau belum vitamin gue harus lihat mereka minum vitamin ya, itu papa mama ai gitu kan. Sampai stok vitamin, stok masker gitu kan. Pokoknya keluar pakai masker, jangan ngerasa sayang, gue bilang gitu kan, jangan ngerasa sayang buang masker, gue bilang gitu. Tapi kesehatan penting gitu kan ya, karena di rumah saya yang paling galak. Jadi papa udah selalu dicek udah minum vitamin belum, udah cek tensi, cek suhu tubuh gitu kan, aman gitu kan. Pokoknya ya setiap hari saya cek gitu kan. Jadi ya saya juga mengantisipasi gitu kan, sampai saat ini juga ya tetap mengantisipasi gitu kan gitu. Terus harus minum vitamin, berjemur ya, terus ya kalau bisa jangan stres, jangan stres karena stres membuat imun berkurang gitu kan. Ya stay safe, makan makanan bergizi, ya harus banyak berdoa juga, dekat sama Tuhan ya, karena ya sekarang siapa sih yang kita bisa andalkan ya, kecuali ya kita minta pertolongan Tuhan untuk melindungi kita gitu. Jadi ya harus banyak berdoa juga ya guys. Terus ya ini sih karena udah sekali bikin video ya, jadi ya mau sedikit curhat lah ya gitu. Jadi ya kehilangan banget lah gitu ya pasti sosok papa di rumah gitu. Dan salah satu alasan kenapa masih seneng untuk enjoy sama ya single life gitu, karena ya salah satunya adalah saya sangat enjoy tinggal di rumah, betah banget. Jadi karena papa mama sayang saya, papa mama support, saya juga punya adik yang support gitu ya. Kita pokoknya saya lagi masa-masa enjoy banget ya gitu. Jadi suka galau pengen punya pacar, suka gitu. Tapi ya kalau memang belum gitu kan, ya saya jadinya nggak, ayo sabar aja gitu kan. Toh saya juga sangat enjoy gitu ya kehidupan keluarga di sini gitu kan ya, karena ya keluarga saling support, saling doain gitu kan. Terus ya mereka sayang saya, terus apa ya, I really enjoy gitu ya hidup bareng mereka gitu. Jadi ya mungkin ya terlalu enjoy juga kali ya, jadi ya belum mau gimana gitu kan gitu ya. Cuman sekarang karena ya kayak gini, jadi memang pastinya akan merindukan sosok yang juga bisa melindungi saya gitu kan gitu. Terus ya pastinya sih ya itu kalau udah enjoy sama ya keluarga kan, jadi kalau nanti pun berpasangan ataupun nanti punya keluarga sendiri kan, bukan karena berkeluarga itu bukan karena sakit hati dari keluarga sebelumnya terus ya udah deh males gitu kan, buru-buru merit terus karena sakit hati gitu, karena pengen kabur dari rumah, bukan lah ya gitu. Tapi ya berkeluarga, punya pasangan gitu, pengen ya karena memang mau membangun keluarga di dalam Tuhan yang baik gitu, bukan karena malas sama orang tua, malas sama adik kakak gitu. Udahlah merit gitu kan, kok dari rumah gitu kan ya. Jadi bukan karena itu sih gitu. Makanya ya sebenarnya sedih juga sih, karena karena lagi menikmati aja sih, lagi enjoy gitu kan. Ya tiba-tiba harus ngalamin kayak gini gitu kan. Tapi ya percaya aja lah ya, toh kalau semuanya harus terjadi udah seizin Tuhan gitu kan. Jadi ya mungkin nanti akan ada datang sosok yang juga bisa diandalkan dan melindungi gitu kan. Ya itu aja sih, semoga ya ceritanya bisa ya jadi berkat lah ya gitu. Terus ya itu harus saling support dan saling doain ya teman-teman semua, dan harus jaga kesehatan. Oke, thank you buat semuanya. Thank you sekali lagi buat Ci Pauline, teman-teman Komsel, buat Tata, buat Pak Ken, terus buat teman-teman lainnya juga yang udah support, yang udah doain. Thank you so much. Biarlah semua Tuhan yang akan membalas, Tuhan yang akan memberkati.
dan jaga kesehatan selalu ya buat semuanya. Thank you. Bye.